Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in amma ba'd. Baiklah teman-teman, pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan sedikit kultum yang berjudul tentang manfaat berpuasa. Baiklah, tentunya setiap perintah Allah Subhanahu wa taala dan apa-apapun yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW dalam perbuatannya, dalam perkataannya dan lain-lainnya, tentunya di balik itu semua mengandung hikmah dan manfaat yang dapat kita peroleh. Dan pasti semua perintah Allah Subhanahu wa taala dan apa-apapun yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW itu tidak hanya sekedar bernilai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi juga di balik itu terdapat manfaat yang sangat bermanfaat bagi kita apabila kita ingin menjalankan hal tersebut. Nah, sebagaimana yang akan kita bahas ialah puasa. Puasa memiliki dua manfaat yang sangat besar bagi kita. Yang pertama ialah manfaat pahala kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dikatakan dalam hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, setiap amal anak Adam itu akan dilipat gandakan satu kebaikan seperti 10 nilai kebaikan sampai dengan 700 kali lipat nilai kebaikan. Tetapi Allah berkata, kecuali puasa untukku dan aku yang akan membalasnya. Ia tinggalkan makan dan minumnya karena aku. Dan orang yang berpuasa itu memiliki dua kebahagiaan. Yang pertama ialah kebahagiaan ketika berbuka puasa dan kebahagiaan ketika bertemu dengan Tuhannya. Dan sungguh bau mulut orang yang berpuasa itu lebih harum daripada bau kasturi. Hadis riwayat Ibnu Majah. Nah, di sini kita tahu bahwasanya ibadah puasa ini sangatlah spesial. Karena kenapa? Saking spesialnya, nilai ibadahnya atau nilai pahalanya atau nilai ganjarannya tidak disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan sholat. Contohnya sholat tahajud, kita bangun di sepertiga malam, melakukan sholat tahajud, memanjatkan doa, kemudian Allah berkata, aku akan membalasnya. Nah, contohnya lagi, sholat di Masjidil Haram sama dengan 1 kali sholat sama dengan 1000 kali sholat. Sholat di Masjidil Nabawi, 1 kali sholat sama dengan 500 kali sholat. Kan Masya Allah pahalanya. 1 kali sholat saja sudah besar pahalanya, apalagi 500 kali. Kan Masya Allah gak kehitung. Tetapi di sini ada yang berbeda dengan puasa. Puasa sangatlah spesial bagi Allah Subhanahu wa taala. Karena kita ketika berpuasa kita dituntut atau diwajibkan untuk menahan hawa nafsu kita untuk makan dan minum, kemudian berhubungan sama istri dan lain-lainnya. Nah, karena hal inilah Allah sangat menspesialkan ibadah puasa ini bagi kita. Nah, dan manfaat yang lainnya yang sangat bermanfaat bagi kita yaitu yang pertama, melatih diri kita untuk menahan hawa nafsu. Tentunya kita melaksanakan ibadah puasa ini dari mulainya azan subuh hingga berkumandangnya azan maghrib, tentunya bukanlah hal yang mudah bagi kita apabila kita tidak terbiasa untuk menahan hawa nafsu kita dan menahan emosi kita. Nah, dan pastinya setiap larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala yang Allah perintahkan saat kita berpuasa, contohnya seperti menahan kita untuk makan dan minum, berhubungan suami istri, menyuruh kita agar menjaga pandangan dan hal-hal lainnya, sebenarnya itu semua mengajarkan kita agar kita bisa mengelola emosi dan hawa nafsu kita dengan baik. Nah, dan tentu saja Allah menyuruh kita atau memerintahkan kita untuk melakukan ini bukanlah untuk menghilangkan emosi dan hawa nafsu kita, tetapi agar kita dapat mengelola emosi kita dan hawa nafsu kita dengan baik sehingga tercapainya tujuan Islam, tercapainya tujuan hidup yang baik. Yang kedua, mengajarkan untuk hidup sederhana. Dan pastinya puasa ini sangatlah menghemat pengeluaran kita. Karena kenapa? Yang tadi yang kita makan 3 kali sehari jadi berkurang, cuma 2 hari sekali. Yang tadinya kita keluar duit untuk 1 hari itu 500.000, berkurang jadi tinggal 100.000 sehari. Kan Masya Allah, karena adanya puasa kita bisa menghemat uang, dan uang yang kita hemat bisa kita tabung, bisa kita gunakan untuk hal-hal yang baik. Contohnya untuk sodako atau untuk menabung untuk pendidikan, untuk melanjutkan pendidikan kita ke jenjang yang lebih tinggi lagi dan hal dan sebagainya. Kemudian menjaga kesehatan. Nah, baiklah, mungkin sampai sini saja yang bisa saya sampaikan.
Bila ada perkataan yang salah dari saya ucapkan, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.